Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita sampai di episode ke-20 What the Book Said. Dan hari ini keluarga Ornithoptera optima membawakan sebuah cerpen dari A.A. Nafis berjudul Bertanya Kerbau pada Pedagi. Saya baca ini pertama kali tahun 2008-2009. Pada saat itu saya ingat rasa yang saya dapatkan, inspirasi yang dapatkan ketika itu berbeda dengan yang saya dapatkan hari ini. Dan kalau kata Jordan Peterson, compare yourself to who you were yesterday, not to anyone else today. Saya merasa bahwa ketika saya membandingkan diri saya dengan sebelumnya, saya merasa sekarang saya lebih bahagia karena saya bisa memahami cerita A.A. Nafis ini dengan lebih proporsional dan kontekstual. Proporsional karena memang ini didesain dengan sangat menarik ya, ceritanya imajinatif, dan proporsional karena kontekstual karena sesuai dengan apa yang sedang saya rasakan. Pemburu dan serigala. Matahari di negeri jauh memancarkan panasnya yang terik, tapi panas itu menerbitkan air pada sekujur tubuh seorang pemburu, dan kuda tunggangannya yang setia, yang jadi kebanggaannya sebagai pemburu ulung di negeri itu, lebih banyak lagi mengeluarkan keringat. Namun kuda itu melangkah juga dengan lunglai, sama lunglainya dengan orang yang meracak punggungnya. Tiba-tiba pemburu itu ingat bahwa dia seorang pemburu yang tangkas dan perkasa dalam sejarah, menurut ukuran orang banyak di masa itu. Diangkatnya kepalanya, ditegakkannya punggungnya, dan dengan membusungkan dada dia berteriak, "Aku orang terulung di dunia, tak pantas aku kalah oleh matahari." Lalu disentakkannya kekang kudanya. Kuda itu pun melangkahlah dengan anggun. Padang yang ditempuh pemburu itu alangkah lapang. Tiada pohon besar selain hanya tumpukan belukar yang tumbuh berserakan. Daerah itu telah sering dijelajahinya sedari dia mulai mendarah dagingi perburuan. Segala binatang perburuan telah lenyap habis digasaknya. Mana yang tak dapat diburu, lari terpilih jauh, menyingkirkan diri. Memang dia pemburu paling ulung di negerinya, menurut pencerita sejarah sampai pada saat itu. Tiada berbanding. Hari itu sebenarnya dia tak akan berburu, tapi kemarin anaknya terseduh-seduh dan mengadu kepadanya. "Kami diejek orang, ayah." Sebagai pemburu yang terulung, menurut pengetahuan sejarah, ia merasa terhina sekali oleh ejekan itu. Kata mereka, ada seorang pemburu di negeri lain telah menangkap hidup-hidup seekor rusa. Rusa itu sangat besar, jantan lagi. Tanduknya bercabang seperti mahkota raja, kuning seperti emas, kata mereka. Ayah tak akan mampu menangkap rusa besar itu, apalagi hidup-hidup. Anaknya melanjutkan, "Tak ada rusa seperti itu, anakku." Mereka bersumpah mengatakan ada, ayah. Mereka melihatnya. "Iya, ayah." "Kamu melihatnya?" "Tidak, ayah." "Memang tidak ada rusa seperti itu," kata pemburu itu. "Ada, ayah. Malah mereka mengatakan setelah rusa jantan itu tertangkap, 4 ekor rusa betina beserta anak-anaknya ikut mengiringi rusa jantan itu." Kata anak-anak itu dengan begitu yakin. "Itu bohong." Kata mereka, kalau ayah mengatakan cerita itu bohong, ayahlah yang bohong. Pemburu itu sadar sekarang bahwa anak-anaknya telah termakan bualan. Bualan kaum pemburu yang terkenal di mana-mana. Dan itu tak mungkin dikatakan kepada anak-anaknya, karena dia sendiri sering membuali orang tentang hasil buruannya. Anak-anak pun ikut mendengar bualannya. Anaknya yang akan membual lagi pada teman-temannya dengan tambahan bumbu yang berlebihan, dan teman-teman mereka percaya. Hal itu terlihat pada mata mereka yang terkagum-kagum memandangnya. Tapi istrinya, ibu anak-anaknya memang kurang ajar. Kalau anak-anaknya bertanya tentang kehebatan ayahnya sebagai pemburu, ibu mereka selalu berkata, "Paling hebat ayahmu kalau memburu yang betina." Mata anak-anaknya pun terkagum-kagum memandangi ayahnya. Tapi jelaslah, anak-anak itu tidak dapat membedakan arti kata betina yang dimaksud ibu mereka. "Ayah tentu dapat menangkap lebih besar, bukan menembaknya," kata anaknya tertua. "Raja dari segala rusa, ayah," kata yang terkecil. "Kami sudah taruhan, ayah. Ayah yang jadi pemburu sejati, raja dari segala pemburu. Kalau kami taruhannya kalah, kami harus telanjang di depan orang banyak di tengah pasar, ayah," kata yang paling kecil pula. "Taruhan itu akan merusak, bahkan akan menghancurkan harga diri dan martabatnya sebagai pemburu yang terulung.
Dia akan terhina kalau anak-anaknya sampai ditelanjangi di depan orang banyak. Akan sangat menyakitkan. Tapi lebih menyakitkan kalau anak-anaknya pun tak lagi percaya pada keulungan ayah mereka. Bukan anak-anaknya saja yang sudah termakan bualan kaum pemburu, malah dia sendiri ikut termakan. Tak mungkin ada orang yang bisa menangkap seekor rusa yang kecil sekalipun, yang bisa hanya menembaknya. Namun anaknya tidak boleh ditelanjangi, apalagi di tengah pasar yang sedang ramai-ramainya. Maka dari itu dia tidak akan memburu rusa, karena tidak ada rusa yang lebih besar dari rusa bualan itu. Ia akan memburu singa. Tapi seekor raja singa beserta seluruh betina dan anak-anaknya. Tapi daerah singa itu terlalu jauh, di balik gunung. Tak pernah ada orang yang berani ke sana. Sebenarnya dia sendiri pun tak berani, tapi itu tak akan dikatakannya kepada anak-anaknya. Dalam diam melamun-lamun itu, tak setaunya kudanya telah berjalan gontai lagi. Memang meletihkan benar perjalanan kali ini. Kini dia telah merasa haus sangat. Namun dia tak akan minum sebelum matahari condong ke barat. Dan dia tahu, tentu kudanya pun sudah haus. Tapi di daerah itu tak ada sungai, tak ada telaga. Kira-kira 3 jam perjalanan lagi. Setelah sampai di kaki gunung itu, barulah akan bisa ditemui air. Tapi sinar matahari yang marak itu bagai menjauhkannya dari kaki gunung itu. Barangkali badanku tidak begitu sehat. Aku berangkat tanpa persiapan yang matang, sehingga aku begitu cepat merasa letih. Mungkin juga karena umurku. Tapi mungkin juga karena perempuan di sudut jalan itu. Dia sungguh-sungguh akan membunuhku. Sampai 4 kali aku dilahapnya semalaman. Tak letih-letihnya dia, padahal aku sudah begitu kewalahan. Namun aku harus mengalahkan orang lain, yang kata perempuan itu bisa melakukannya sampai 3 kali. Itu pasti cerita bohong lagi. Tapi aku harus membuktikan bahwa aku bisa melakukannya lebih, seperti yang bisa dilakukan pengantin baru. Padahal aku sudah tua. Namun aku harus sanggup mengalahkan siapapun juga. Tapi perempuan itu benar-benar algojo. Setelah 4 kali dia masih juga merangsang aku. Anak-anakku telah termakan bualan pemburu, tapi dia tidak boleh ditelanjangi di hadapan orang banyak. Itu suatu penghinaan. Sebenarnya aku sudah salah waktu mendatangi perempuan itu semalam. Mestinya aku lebih siap lagi sehingga dia pun kewalahan dan tak mampu lagi merangsangku. Mestinya tidak tadi malam aku ke perempuan itu, karena hari ini aku pergi berburu. Barangkali mestinya aku tidak berburu hari ini, bahkan tidak berburu karena anak-anakku termakan bualan para pemburu itu. Beberapa masa lalu, keulungannya sebagai pemburu telah tersaingi oleh orang lain. Orang lain yang hampir menyebabkan keulungannya sirna. Orang itu adalah adiknya sendiri. Mereka sering pergi bersama-sama berburu. Masa permulaannya adalah masa yang paling indah dalam zaman perburuan mereka. Mereka berburu bersama-sama sambil membawa masing-masing kelebihan dan hati yang terbuka. Adiknya mempunyai penciuman yang tajam, hingga dia tahu akan bau setiap jenis hewan yang bersembunyi di sekitar mereka. Tapi dia sendiri mempunyai kelebihan pada ketajaman matanya, sehingga pembidikan laras bedilnya tak pernah meleset. Meski hewan itu tengah berlari secepat kilat, sebagai pasangan, sempurnalah mereka jadi pemburu yang terulung. Adiknya itu muda, periang dan belum kawin, dan dalam berburu perempuan dia senantiasa tertinggal dari adiknya. Perempuan-perempuan merintih minta ditiduri bila kena rayu adiknya, sedangkan pada dirinya perempuan itu baru merintih bila ditidurinya. Inilah mula-mula sengketa pada dirinya sendiri, suatu gejala yang akan mengurangi pamornya sebagai pemburu yang terulung. Kata orang-orang, mukanya merah sekali bila mendengar betapa adiknya dikagumi orang, baik karena adiknya mampu menembak seekor buruan yang dibalik semak berkat ketajaman penciumannya, ataupun karena keulungannya memburu perempuan. Dan kata orang juga, dia yang menembak adiknya di hutan perburuan karena iri hati. Tapi tak seorang pun yang membuktikannya. Meski dia telah demikian sempurnanya menunjukkan kedukaan seperti menghentikan perburuan selama 6 bulan, menanam pohon beringin sebagai tugu di tempat adiknya, namun tak seorang pun dapat meyakininya dengan sungguh-sungguh. Malahan kata orang, di tempat gendak adiknya itu mereka sama-sama melupakan apa yang telah dia lakukan. Sungguh pun demikian, orang masih mengakuinya sebagai pemburu yang terulung dalam sejarah. Baginya itu cukuplah. Dikala berkuda di bawah terik matahari itu, dia tidak teringat pada kematian adiknya, pada kematian semua binatang buruannya. Yang dia ingat cuma satu. Dan ini menyebabkannya menyumpah-nyumpah lagi, menyumpahi matahari yang menimbulkan panas, menyumpahi anak-anaknya, menyumpahi pembual yang membuali anak-anaknya, menyumpahi perempuan yang menggasaknya semalam, juga menyumpahi dirinya sendiri yang begitu mudah menjadi letih.
Pada puncak sumpah serapahnya, dia berteriak sekuat-kuatnya, "Hei Tuhan, kalau kau memang ada, aku sumpahi juga engkau." Tiba-tiba kudanya terkejut, lalu mendompak, kemudian lari tiada tertahankan. Mula-mula dia menyangka kudanya terkejut karena teriakannya yang membahana, dan dalam hati dia terkekeh karena senang bahwa kudanya bisa terkejut oleh suara tuannya. Dicobanya menahan lari kuda itu, tapi sekali ini kudanya tak lagi menurut, panas hatinya. Hendak dipukul kudanya itu, tapi tak jadi karena dia ingat kalau kuda itu bertambah kencang larinya. Setelah lama dia menahan lari kudanya, tiba-tiba dia ingat, mungkin jadi kudanya bertingkah karena Tuhan murka sebab dia telah mengutuknya. Maka kejutlah hatinya. Namun tradisinya telah mengajarkan padanya bahwa dengan sedikit berlagak saja, setiap orang akan cepat gentar padanya. Maka dilepaskannya tembakan ke udara sehabis pelurunya, seraya berkata, "Tuhan tidak ada, yang ada cuma kekuatan, dan kekuatan itu ada di tanganku. Dor, dor, dor." Bunyi bedilnya mengiringi dan diisinya lagi bedilnya. Namun kudanya tidak juga terlari larinya. Dia menembak terus-menerus untuk meyakinkan kudanya bahwa tuan yang duduk di atas pelananya masih gagah perkasa, tapi kuda itu terus lari. Akhirnya dia meradang pada kuda yang telah mengecilkan wibawanya itu. Tanpa pikir lagi diacungkan laras bedil ke kepala kuda yang menjulur panjang di depannya karena berpacu itu. Dicobanya lagi menahan lari kuda itu. Kudanya lari seperti air pipa yang rusak kerannya, mencoroh terus tak terhenti. Kemudian sampailah mereka sebuah sungai kecil yang jernih. Pikir pemburu itu, oh itulah sebabnya kudanya berlari kencang karena membaui air sungai itu. Tapi kudanya tak berhenti untuk minum. Dia mendompak terus menyeberangi sungai itu. Dalam melintasi sungai, kaki kuda itu beberapa kali terperosok. Namun kuda itu berusaha terus untuk berdiri dan berlari meski langkahnya tersangkut-sangkut. Ketika mereka sampai di seberang, kedengaran suara bunyi musik alam yang menakutkan sekalian isi hutan perburuan. Musik berasal dari gonggongan puluhan serigala. Sekejap timbul ketakutannya. Hanya sekejap saja boleh ketakutan itu timbul di hatinya. Karena demikian seharusnya bagi seorang pemburu yang ulung dan penamaan. Itu telah menjadi doktrin pemburu di negerinya. Selanjutnya, berterima kasihlah dia pada kudanya yang tadi hendak ditembaknya. Dan peluru yang sedianya untuk kuda itu ditembakkannya pada serigala yang memburunya. Dor! Tergelimpang satu. Dor! Tergelimpang lagi. Dor! Lagi. Mana yang tergelimpang dikerumuni oleh yang hidup, dan mana yang tidak ikut mengerumuni terus juga memburu pemburu itu. Dan dia menembak terus dan terus. Tambah lama, jarak antara dia dengan serigala itu kian jauh. Kini tahu dia bahwa gerombolan serigala sedang kelaparan, hingga mereka memakani daging temannya sendiri, dan serigala yang masih lapar akan terus mengejarnya. Jika serigala itu dapat mengejarnya, pastilah tubuh dan darahnya akan dilalapi sampai kikis, ciut dan merinding hati dan tubuhnya. Jika ingat bahwa matinya akan berkubur dalam perut anjing-anjing hutan yang ganas itu. Dan akhirnya jasmaninya yang mempesona perempuan di negerinya akan lumat dan jadilah tai anjing. Padahal dia adalah seorang pemburu yang ulung dan kenamaan dalam sejarah. Tak sepantasnya akan berkubur dalam perut serigala dan akhirnya menjadi tai anjing dalam sehari semalam. Padahal kalau dia mati, jenazahnya haruslah diarah oleh sepasukan barisan dengan dahului oleh musik militer dan perempuan-perempuan yang pada menangis di bawah tutup selendang hitamnya. Dan kemudian sebuah tugu ditegakkan di tengah lapangan pusat kota. Bentuk tugu itu sudah lama diangan-angannya, yaitu berupa bangunan yang melukiskan tumpukan bangkai binatang buruannya, dan di puncaknya dia berdiri seperti seorang panglima tertinggi dari suatu angkatan perang yang telah 1000 kali menaklukkan ribuan negeri. Tapi apabila serigala itu sampai menangkap dan mencapi-capi tubuhnya hingga berserpian dan darahnya yang berserakan di tanah akan dijilati sampai kikis, alangkah ngerinya akhir hidupnya itu. Padahal selama hidupnya penuh kegemilangan. Menurut perhitungannya, jika serigala itu saling memakan karena kelaparan, dia akan menembak binatang itu satu demi satu dari atas kudanya yang berlari ke arah rumahnya. Menembak dari atas kuda yang berlari kencang bukanlah pekerjaan mudah. Akan banyak peluru yang meleset. Jika tidak meleset satu pun, jumlah pelurunya masih kurang banyak dibandingkan dengan jumlah serigala yang masih akan memburunya. Namun diharapkannya bahwa kawanan serigala itu bisa kenyang oleh bangkai kawannya sendiri. Akhirnya pelurunya habis. Selain sebuah yang disisakannya untuk digunakan pada saat paling kritis, namun serigala itu masih tak berkurang menurut pendapatnya. Binatang itu masih memburunya. Dia menyumpah-nyumpah kembali, menyumpahi segalanya, anak-anaknya, perempuan-perempuan itu, dan bahkan Tuhan. Setelah capek menyumpah, dia ingat pada dirinya yang jadi pemburu terulung dan kenamaan dalam sejarah.
yang harus mampu berpikir cermat dan mampu mengambil tindakan cepat. Ditunggunya sampai serigala itu mendekat, lalu dilemparkannya ransel dari punggungnya, dan serigala yang kelaparan itu merubungi dan mencapik-capik ransel itu. Sedang si pemburu terus dilarikan kudanya, namun tidak sekencang tadi lagi. Kelelahan sudah merangkakinya, dan serigala itu mulai mendekat lagi. Gonggongannya kian gemuruh sampai di telinga pemburu itu. Dipukannya ke mejanya, dan ketika serigala itu mulai mendekat, dilemparkan bajunya sebagai umpan berikutnya. Serigala itu pun mencapik-capik baju itu sehingga jarak antara mereka mulai menjauh lagi. Tapi ketika serigala itu telah mendekat pula, kini celananya lah yang jadi umpan. Kemudian sepatu dan kaos kakinya yang jadi umpan, sehingga dia betul-betul telanjang bulat di atas pelana kudanya. Namun serigala itu masih juga memburunya setelah mencapik-capik semua umpan itu. Akhirnya kedudukannya sendiri yang dijadikan umpan, yaitu pelana yang setiap hari digosoknya supaya tetap mengkilat. Umpannya terakhir ternyata tidak cukup. Serigala itu memburunya terus. Ketika jarak rumahnya tinggal setengah putaran jam lagi, kuda yang sudah terlalu letih itu ambruk. Dia pun terjatuh bersama kudanya. Hampir saja serigala itu sempat mencakarnya. Dia cepat-cepat berdiri dan berlari meninggalkan serigala yang menyeri umpan besar itu. Dia pikir umpan besar itu mengenyangkan serigala yang kelaparan itu. Ada perasaan sedih menggapai hatinya ketika dia ingat kuda kesayangannya yang telah bertahun-tahun menopang kemegahannya menjadi pemburu ulung dan kenamaan dalam sejarah itu telah jadi korban diburu binatang yang paling busuk sifatnya, serigala itu. Dalam keadaan biasa, pastilah dia akan sangat berduka atas kematian kudanya itu. Akan tetapi, dalam keadaan yang begitu kritis itu, hatinya lega karena berkat kudanya terhentilah perburuan segala itu. Meski sebaik-baiknya kuda, namun apalah arti seekor kuda tunggangan? Besok-besok aku akan dapat kuda tunggangan baru yang lebih baik, kata hatinya dalam berlari. Pemburu itu tidak berlari menuju rumahnya yang makin dekat itu, karena berlari meninggalkan serigala yang kelaparan itu jauh lebih aman daripada berjalan. Meski dia telah begitu lelah, dalam hati dia menghayalkan jika serigala-serigala itu masih memburunya sampai ke rumahnya, segala pintu akan ditutup rapat. Dari pintu angin akan dijulurkannya laras senapan. Bersama anak dan istrinya dia akan menembaki seekor demi seekor serigala itu sampai mampus semuanya. Ketika dia telah melihat bumbungan atap rumahnya, kedengaran lagi gongongan serigala itu yang kian mendekat. Dipercepatnya larinya, dan dia berteriak-teriak memanggil anak-anaknya yang sedang bermain di halaman. Demi anak-anak itu melihat seorang telanjang berlari ke arah mereka. Berlarianlah mereka ke atas rumah sambil berteriak-teriak memanggil ibunya. Dan di saat pemburu itu sampai di ambang pintu, pintu pun tertutup dan terkunci dari dalam. Dia gedor pintu itu dengan kedua tinjunya sambil berteriak, buka pintu, buka pintu. Tapi pintu itu tetap tertutup. Lalu dia berlari ke pintu lain, juga pintu tertutup dan terkunci. Sedangkan gonggongan serigala itu makin dekat juga kedengarannya. Dan dia berteriak lagi, anakku, anakku, inilah ayahmu, buka pintu. Tak ada sautan, pintu tetap tertutup. Suara serigala yang menggonggong seperti sudah berada dalam rumahnya. Sebagaimana pemburu yang ulung dan kenamaan dalam sejarah, dia harus cepat berpikir dan tepat bertindak. Dia tak akan mampu menyerah begitu saja seperti serdadu sewaan yang terkepung. Dia akan berbuat seperti hewan-hewan yang terkepung oleh pemburunya, melawan dengan buas atau lari terus seperti rusa. Dia memilih seperti rusa, karena tak ada apa-apa padanya untuk melawan. Kini dia berlari lagi, berlari ke rumah istrinya yang lain, sedangkan serigala memburunya terus dari belakang. Dalam berlari dia mengutuki anak istrinya yang tak mau membuka pintu buatnya. Rupanya, dalam saat-saat seperti itu setiap manusia berbuat sama, meski mereka saling bermusuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena baru saja anak-anaknya di rumah istri yang satunya melihat seorang laki-laki telanjang lari diburu segerombolan serigala, cepat-cepat mereka menutup semua pintu rumah, dan teriakan ayahnya menyuruh membuka pintu tidak mereka pedulikan. Anakku, anakku, buka pintu, ini ayahmu. Teriaknya sambil mengguguh pintu yang tertutup dan terkunci itu. Dia berteriak berulang-ulang, kau bukan ayah kami. Ayah kami perkasa, tidak seperti kau telanjang, jawab anak-anaknya dari balik pintu. Tak sempat lagi ia meyakinkan anaknya. Tak sempat lagi untuk lari ke rumah istrinya yang lain. Bahkan tak sempat dia memahami ucapan anak-anaknya dari balik pintu tertutup itu. Di caption cerita ini saya sampaikan, jika kita bukan siapa-siapa. Jadi Nafis itu berulang kali mengungkapkan pemburu ulung dalam sejarah. Banyak sekali kalau teman-teman tadi menyimak, dia mengatakan sejarah. Dan selama sejarah kehidupan kita mengumpulkan berbagai macam atribut.
atribut-atribut yang kemudian membuat diri kita itu layak untuk dipertimbangkan atau layak untuk diperhitungkan dalam status sosial, hubungan sosial interpersonal di masyarakat. Nah, ini yang membuat kita kemudian merasa bahwa diri kita telah menjadi siapa-siapa. Dan ketika kita melihat orang lain atau diri kita tidak memiliki atribut-atribut itu, kita merasa diri kita bukan siapa-siapa. Nah, pada saat kondisi seperti itu, akhirnya kita bingung. Sebenarnya siapa diri kita? Apakah diri kita adalah atribut-atribut itu? Dan kalau ada orang lain yang tidak menghargai atribut-atribut itu, tidak memiliki respect atau tidak mampu mengapresiasi atribut-atribut itu secara pantas, apa yang akan dilakukan? Kemarin saya ke DMPPTSP, ada seorang yang diminta oleh kepala DMPPTSP itu untuk memberikan sebuah sambutan. Dia sebagai anggota sekretaris daerah atau apa gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak terima ini. Saya itu di sini bukan mewakili sekretaris daerah, tapi saya mewakili bupati. Jadi tolong itu seremonialnya itu diperbaiki. Saya di sini mewakili bupati. Dia ketawa dan orang lain juga tertawa, menertawakan sebuah gurauan tentang atribut. Bagi saya ini menyedihkan. Menyedihkan kenapa? Karena masyarakat kita begitu begitu tergantung dengan hasrat-hasrat untuk diakui begitu. Dan kita mau tidak mau juga ikutan masuk dalam sebuah lingkungan yang menginginkan apresiasi pada jabatan, tahta, gelar yang tinggi, gelar akademis yang tinggi dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya akan mengikis alasan kehadiran kita. Sama seperti kata Simon Sinek dalam buku Start With Why, ketika kita fokus pada atribut atau atribut-atribut kesuksesan itu, maka sebenarnya kita akan jauh dari why, akan semakin jauh dari alasan kita hadir di muka bumi ini. Nah, itu yang sebenarnya perlu untuk kita waspadai. Dan dari cerita ini kita tahu bahwa si pemburu ini adalah pemburu yang ulung dalam sejarah, dan dia mengharapkan memiliki hasrat untuk diakui, dibangunkan monumen yang bagus, disebut sebagai pemburu yang terulung di dunia. Tapi kemudian dia bertemu dengan sebuah kenyataan, takdirnya Allah bertemu dengan suatu yang tidak pernah melihat atribut-atribut itu, serigala. Ini azab dari Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kita agar kita bisa lebih bijaksana untuk memperhatikan dan mengenalkan kepada anak-anak kita bagaimana bersikap membangun hubungan interpersonal itu berdasarkan kesetaraan, bukan hierarki karena harta, bukan hierarki karena jabatan, bukan hierarki karena atribut-atribut akademis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.